Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak sekalian yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam, nikmatnya sunnah. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Durarul Bahiyah kita yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani, yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan tentang salat istisqa, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu tentang Kitabul Janaiz. Kata beliau di sini, Kitabul Janaiz, yaitu kitab tentang masalah jenazah, ya. Tentunya di setiap kitab fikih, ya, fikih mana saja, biasanya para ulama setelah mereka membahas tentang masalah salat, ya, itu mereka membahas tentang masalah jenazah, ya. Yang mana tentang masalah jenazah ini bukan hanya masalah sholatnya, ya, karena kalau sudah berhubungan dengan jenazah ada beberapa hal yang wajib untuk dilakukan oleh orang-orang yang hidup, ya. Dimulai dari memandikan, ya, kemudian mengkafani, menyolatkan, kemudian yang terakhir adalah menguburkan, ya. Ada 4 perkara yang diwajibkan, ya, yang sifat wajibnya ini fardu kifayah, bukan fardu ain, ya, bagi kita yang hidup untuk dilakukan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau karena beliau mengikuti ulama-ulama sebelum beliau, ya, ulama mana saja dari madhab mana saja. Kalau kita buka kitab fikih pasti selalu setelah masalah sholat biasanya mereka membahas tentang masalah jenazah, ya. Nah, tapi tentunya kitab ini sebagaimana kita ketahui bersama adalah kitab mukhtasar, itu kitab ringkasan, ya kan? Jadi tentunya pembahasan tentang masalah ini ringkas, ya. Kalau mau yang lebih panjang tentang masalah jenazah ini juga kita bahas di Masjid Al-Madinah, ya. Itu kita bahas kitab khusus tentang masalah jenazah. Adapun kitab ini maka tentunya ringkas saja, tidak panjang, ya. Intinya kita mengetahui secara global beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah jenazah. Nah, kita baca kitab yang atau, ya, yang beliau tulis ini tentang masalah jenazah. Beliau mengatakan minas sunnati iyadatul marid wa talqin al-muhtadar asy-syahadataini wa tawjihuhu wa taghmiduhu idza mata wa qira'atu yasin alaihi wal mubadara bi tajhizihi illa li tajwizi hayatihi wal qada'u lidainihi wa tasjiyatuhu wa yajuzu taqbiluhu wa 'alal maridi an yuhsina adh-dhanna bi rabbih wa yatuba ilaihi wa yatakhallasa min kulli ma alaihi, ya. Beliau mengatakan, nah, tentunya ketika orang akan meninggal dulu, sebelum orang meninggal, ya, ini orang yang hampir meninggal. Beliau mengatakan di antara sunnah yang wajib kita lakukan, jadi sunnah itu maksudnya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena sunnah itu Bapak-bapak sekalian maknanya banyak. Ya, makna sunnah itu kita lihat dari perspektifnya siapa, dari pandangan siapa. Ya, sunnah menurut ulama hadis berbeda dengan sunnah menurut ulama fikih, ya. Yang tersebar di negeri kita ini biasanya kalimat sunnah itu adalah sunnah menurut ulama fikih. Itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Ya, ini sunnah menurut ulama fikih. Tapi maksud sunnah yang kita bahas ini adalah sunnah menurut ulama hadis, yaitu seluruh ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya wajib ataupun sunnah. Contohnya salat 5 waktu itu sunnah Rasul, maksudnya ajaran
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat jamaah itu adalah sunnah, maksudnya ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau mengatakan minas sunnati, di antara sunnah yaitu bentuk ajaran Rasulullah adalah iyadatul marid. Kalau ada saudara kita yang sakit, maka kita jenguk. Ya, ini kewajiban pertama, sunnah maksudnya ajaran Rasulullah tapi hukumnya wajib. Menjenguk saudara kita yang sakit itu hukumnya wajib, tapi wajibnya adalah wajib kifayah, bukan wajib ain. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, hendaklah sebagian kita ada yang menjenguk. Ya, baik, jangan sampai tidak ada yang menjenguk dia sama sekali, karena ini salah satu kewajiban kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Rasulullah bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Ya, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama kata beliau, raddus salam, menjawab salam. Jawab salam hukumnya apa? Wajib. Ya, ini hak sesama kaum muslimin. Yang pertama menjawab salam. Yang kedua wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Sekali lagi, kalau ada saudara kita sama kaum muslimin yang sakit, maka fardu kifayah bagi kita untuk menjenguknya. Harus ada di antara kita yang menjenguk saudara kita tersebut, ya. Yang ketiga kata Rasulullah wattibaul janaiz, ya, dan mengantarkan jenazahnya, ya, ke kuburan. Diantarkan ke kuburan. Yang keempat wa ijabatud da'wah, yaitu menghadiri, menjawab undangan. Ya, kalau kita diundang, yang mana undangan sini lihat bentuknya undangan apa. Ulama memperinci, kalau undangannya bentuknya walimatul urs, maka hukumnya wajib untuk dihadiri. Tapi kalau walimah-walimah yang lain, misalnya walimatul khitan atau aqiqah, maka hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, ya. Kemudian yang kelima kata Rasulullah tashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin, yang dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan dengan yarhamukallah. Allahu a'lam. Nah, ini hak-hak sama kaum muslimin. Nah, di antaranya adalah menjenguk orang sakit. Ya, jadi kata Imam Asy-Syaukani, di antara bentuk sunnah adalah kita menjenguk saudara kita yang sakit, kita hibur dia. Dan banyak adab-adab, ya, ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit itu banyak adab-adabnya, Pak. Di antaranya tentunya adab yang paling penting adalah kita mendoakannya. Ya, ini yang paling penting. Kalau kita menjenguk saudara kita yang sakit, jangan lupa kita doakan dengan doa-doa yang kita hafal. Misalnya apa? La ba'sa tahurun insyaallah, atau doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, atau dengan doa yang lain Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Atau kalau enggak bisa, ya, yang ringan-ringan saja, syafakallah misalnya, syafakallah, ya. Atau kalau enggak bisa juga masih syafakallah pakai bahasa Indonesia, ya. Nah, ya, ini diantara adab. Yang kedua diantara adab kata para ulama ketika kita menjenguk, jangan terlalu lama, karena orang sakit itu butuh istirahat. Jenguk orang sakit 1 jam, ya, ngobrol-ngobrol, itu bisa jadi memberatkan dia, karena dia mau istirahat. Nah, jadi sebentar saja, yang penting hajat kita sudah tersampaikan, kewajiban kita sudah kita tunaikan, cukup, ya. Nah, diantara adab juga adalah kita hibur, kita kasih kata-kata semangat. Ya, insyaallah akhi antum akan disembuhkan oleh Allah, ya. Sakit seperti ini ringan dan seterusnya. Intinya kata-kata yang menghibur dia dan menyemangati dia. Dan adab-adab yang lainnya dijelaskan oleh para ulama. Dan keutamaan menjenguk orang sakit itu besar, Pak. Ya, keutamaan menjenguk orang sakit itu besar, pahalanya besar insyaallah. Nah, kemudian kata beliau, wa talqinul muhtadar asyhadatain, dan di antara sunnah pula kalau orang yang sakit tersebut hampir meninggal, sudah sekarat, maka di antara sunnah ajaran Rasul adalah kita mentalkinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang hampir meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Dan mentalkinkan maknanya adalah kita nyuruh dia untuk ngomong. Ya, kita bisikin dia. Siapa misalnya bapak kita atau ibu kita, suruh, ya, katakan la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar kita yang ngomong, ingat.
Talqin itu bukan hanya kita yang ngomong. Ini salah di antara kesalahan sebagian kaum muslimin adalah ketika dia mentalkin cuma apa? Dia yang ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itu. Talqin itu kita suruh dia. Ya, kalau sudah diucapkan oleh yang sekarat tadi, sekali saja diucapkan cukup, jangan diulang-ulang. Ya, kecuali nanti kalau dia ngomong ucapan lain, berbicara dengan ucapan yang lain, baru kita talqin lagi, suruh dia lagi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah lagi, ya. Dan ini adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau di antara sunnah pula adalah wa taujihuhu, dan mengarahkannya ke arah kiblat. Ya, mengarahkannya ke arah kiblat. Kalau dia sudah sekarat itu diarahkan ke arah kiblat. Tapi ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu, ya. Sebagian mengatakan sunnah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tidak ada dalil yang marfu' yaitu sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang amalan sebagian ulama salaf. Ya, banyak ulama salaf yang mengamalkan ini. Jadi kalau ada orang yang sudah sekarat, biasanya mereka menghadapkan ke arah kiblat. Ya. Nah, jadi mau dilakukan silakan, tidak juga insyaallah tidak masalah. Kalau Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz beliau mengatakan ini tidak disyariatkan. Beliau mengatakan tidak disyariatkan, ya. Tapi ulama-ulama salaf yang lain mengatakan disyariatkan. Ya, jadi intinya masalah ini masalah yang ringan, mau diarahkan ke kiblat boleh insyaallah, tidak pun juga tidak masalah, ya. Kemudian yang berikutnya wa taghmiduhu idza mata. Nah, kalau sudah meninggal, maka di antara sunnah atau ajaran Rasulullah adalah kita menutup matanya, kita pejamkan matanya. Karena biasanya orang yang meninggal itu matanya terbuka, ya Pak ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan hal tersebut, apabila nyawa dicabut itu biasanya diikuti tabi'ahul basar, kata Rasulullah, itu tabi'ahu al-basar, ya. Rasul mengatakan innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sungguhnya ruh itu kalau dicabut biasanya diikuti oleh mata, pandangan kita. Makanya terbuka biasanya kalau orang yang meninggal itu biasa, ya, bukan tanda-tanda dia suul khotimah, enggak. Ya, kalau mata yang terbuka berarti suul khotimah, enggak ada, Pak. Biasa. Ya. Nah, suul khotimah itu kalau amalan dia buruk bisa jadi. Kalau cuma sekedar matanya yang terbuka itu enggak, itu biasa saja, ya. Itu karena bahkan Rasulullah sendiri mengatakan mata itu biasanya ngikut kalau roh sedang dicabut. Jadi kita gimana? Kita tutup saja matanya. Kita tutup, ya. Nah, ini diantara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan wa qira'atu Yasin alaihi, dan membacakan surat Yasin, ya. Nah, ini pendapat Imam Syaukani rahimahullahu taala. Yang punya bukunya silakan baca, ya. Ini bukan saya ngada-ngada, ya. Ini pendapat beliau. Dan memang ini masalah khilafiyah, Pak, baca surat Yasin. Ya, tapi Allah alam baca surat Yasin di sini bukan kepada orang yang sudah mati, bukan. Tapi yang dia masih sekarat. Ya, itu yang dia masih hidup, ya, yang dia sudah sakaratul maut. Nah, itu yang dibacakan surat Yasin. Ini pendapat sebagian ulama, Imam Syaukani termasuk ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau saya pribadi, saya lebih merujukkan pendapat yang tidak membacakan surat Yasin karena hadisnya itu lemah, ya, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, ya, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada orang-orang yang hampir meninggal di antara kalian surat Yasin. Tapi hadis ini bermasalah, ya, karena sebagian ulama mendhaifkannya. Di antara ulama yang mendhaifkannya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, beliau menilai hadis ini dhaif, yaitu lemah, tidak sahih. Jadi tapi ini harus diketahui, ini masalah khilafiyah. Ya, tapi ingat keadaannya ketika orang masih hidup. Adapun di negeri kita prakteknya ketika sudah meninggal. Nah, ini berbeda dengan hadis. Ya, hadisnya itu mengatakan ketika orang sakaratul maut, ya, atau ya ketika dia sakit. Ya, kita tahu dia ini sudah sakitnya udah parah, ya, itu kita bacakan Yasin. Bagi ulama yang berpendapat itu sunnah, ya, bukan yang sudah meninggal. Wallahu alam bissawab. Nah, meskipun, ya, sekali lagi pendapat yang lebih kuat insyaallah hadisnya itu lemah, ya, tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Jadi gimana? Doakan saja. Kalau dia masih sadar, kita talqinkan. Kalau dia sudah enggak sadar lagi, maka kita banyak-banyak berdoa, ya, dengan doa yang baik tentunya.
Kemudian beliau mengatakan wal mubadara bitajhizihi. Nah, di antara bentuk ajaran Rasul, sunnah Rasulullah adalah bersegera untuk mengurus jenazah tersebut. Kalau sudah meninggal, segera diurus. Illa litajwizi hayatihi. Ya, jadi kecuali kalau memang hidup kematiannya masih diragukan, maka dipastikan dulu. Ya, biasanya orang-orang yang mati mendadak, nah, itu biasanya jangan langsung dikubur, Pak. Ya, dikhawatirkan nanti dia masih hidup. Ya, di negeri kita ini terkenal dengan namanya mati suri. Ya, ya maksudnya itu belum mati, belum meninggal. Ya, tapi kayaknya sudah meninggal. Padahal belum, mungkin jantungnya memang masih berdetak tapi lemah. Ya, makanya kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah ada ilmu kedokteran. Kalau kita belum yakin matinya benar-benar tiba-tiba nggak ada penyakit sebelumnya, ya tiba-tiba nggak bangun-bangun, nah, dibawa ke rumah sakit dulu, Pak, diperiksa. Ya, siapa tahu nanti pakai alat masih ada. Ya, kalau dengan pendengaran kita, dengan tangan kita mungkin nggak terasa. Tapi kalau dengan alat mungkin masih terdeteksi. Oh, jantungnya masih ada meskipun lemah. Ya, dan seterusnya. Tapi kalau dia sudah lama sakitnya dan memang sudah ada tanda-tanda, ya, kemudian dia meninggal, ya insya Allah segera diurus jenazahnya, jangan ditunda-tunda. Rasulullah pernah bersabda, asri'u bil janazah, bersegeralah kalian untuk mengurus jenazah, jangan ditunda-tunda. Dalam hadis yang lain, ya, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, dikatakan salasun la yuakharna, ada 3 perkara yang tidak boleh ditunda. As-salatu idza atat, yaitu salat ketika sudah datang waktunya, wal janazatu idza hadarat, dan jenazah apabila sudah ada jenazahnya segera diurus, jangan ditunda-tunda. Wal ayyim idza wajadat kuf'an, dan kalau orang yang belum menikah kalau sudah mendapatkan pasangan jangan ditunda-tunda, ya. Nah, ini 3 hal, tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mengatakan hadisnya dhaif, ya. Allahu a'lam, tapi dibawakan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dalam kitab hadis mereka. Kemudian di antara sunnah pula kata beliau wal qada'u lidainihi, dan membayarkan hutangnya. Kalau dia punya hutang segera dibayarkan, jangan ditunda-tunda, ya. Jangan nunggu dia dikuburkan, Bapak-bapak sekalian, karena ingat, ya, ruh seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya. Dia tidak bisa merasakan kenikmatan di kuburnya sampai dibayarkan hutangnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi dan para ulama yang lain, Rasulullah pernah bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Roh seorang muslim, seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Kalau sudah dibayarkan, tenang sudah ruhnya. Tapi kalau belum dibayarkan, ini enggak tenang. Ya, dan masih banyak hadis-hadis yang lain memerintahkan kita untuk membayar hutang karib kerabat kita atau saudara kita kalau dia masih memiliki hutang. Jangan ditunda-tunda, sekali lagi. Ya, maka ini perlu diketahui, kalau kita yang punya hutang, Bapak-bapak sekalian, itu jangan lupa kita berwasiat. Ya, kalau perlu tulis. Kalau enggak ditulis, minimal kita kasih tahu keluarga kita, istri kita, ya, atau saudara kita, adik kakak kita kasih tahu. Saya punya utang loh, dengan siapa? Dengan fulan. Nanti tolong kalau saya meninggal, ya, gimana caranya dilunasi? Kalau saya punya harta, pakai harta saya. Kalau enggak, ya gimana lah, tolong, saling tolong menolong untuk kita lunaskan hutang dia. Nah, jadi ini penting sekali, karena banyak di antara kita kadang-kadang punya hutang tapi nggak ada yang tahu dan nggak ada hitam di atas putih. Ya, ini salah. Harusnya masalah hutang piutang itu benar-benar kita jangan anggap remeh, Pak, ya. Jangan anggap remeh masalah hutang, karena kalau dianggap remeh itu berakibat buruk untuk diri kita. Ya, bahkan di awal-awal Islam Rasulullah itu nggak mau menyolati orang yang punya hutang. Ya, cuma di akhir-akhir Rasulullah mau, ya. Kenapa? Karena Rasulullah yang nanggung. Ya, Rasulullah yang membayarkan hutangnya. Kalau ada seorang muslim yang meninggal, Rasulullah bayarkan hutangnya, lalu Rasulullah sholati. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah pemimpin kaum muslimin. Makanya kata para ulama, kalau ada orang muslim itu enggak punya harta, keluarganya pun tidak punya harta, maka hendaklah seorang pemimpin kaum muslimin yang membayarkan hutangnya. Ya, tapi memang kalau kita berharap di negeri kita enggak akan mungkin terjadi. Yang ada itu kita malah disuruh bayar pajak, ya. Mana mungkin kita hutang kita dibayarin, ya. Yang ada duit kita diambil juga, ya, untuk membayar pajak. Allahu a'lam.
bis-shawab. Jadi segera dibayar hutang kalau kita atau keluarga kita tersebut memiliki hutang. Kemudian beliau mengatakan watasdiyatu, di antara sunnah juga adalah kita tutup. Kita tutup badan orang yang jasad ya yang meninggal tersebut, ditutup seluruhnya. Seluruh tubuhnya dari atas kepala sampai kakinya. Ya, ditutup. Nah, dan boleh juga dibuka kepalanya, tidak masalah ya, tapi afdolnya ditutup saja, kecuali kalau mau dicium misalnya, nggak masalah dibuka dulu, mau dicium oleh karib kerabat, oleh teman ya, oleh saudara dan seterusnya boleh. Makanya beliau katakan sini wa yajuzu taqbiluhu, dan diperbolehkan mencium jenazah yang sudah meninggal ya, diperbolehkan karena memang ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mencium seorang sahabat yang bernama Utsman bin Mad'un. Ketika beliau meninggal, Rasulullah buka ya, tutup wajah beliau, Rasulullah cium. Dan Rasulullah pun ketika beliau meninggal, beliau dicium oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi diperbolehkan, tapi yang harus diketahui laki-laki dicium oleh laki-laki ya. Nah, kalau laki-laki nyium wanita boleh nggak? Boleh kalau mahram. Kalau bukan mahram, istri tetangga, nggak boleh antum cium ya. Antum muka, antum cium nggak boleh, haram meskipun sudah meninggal ya. Nah, karena orang yang meninggal itu hukumnya sama ya, kehormatannya ya itu sama, dihormati. Kaum muslimin itu baik dia meninggal ataupun baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal, tetap dihormati ya, dan tidak boleh dizalimi. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita menyakiti orang mukmin yang sudah meninggal sama seperti kita menyakiti dia tatkala masih hidup, nggak boleh disakiti. Ya, nah, jadi harus hati-hati. Kemudian beliau mengatakan lagi di antara sunnah adalah wa 'alal marid, kata beliau, an yuhsina dzan bi rabbih, dan wajib bagi orang yang sakit, kata beliau, untuk husnudzan kepada Allah. Ya, untuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, lafaznya adalah la yamutanna ahadukum illa wa huwa muhsinu dzan bi rabbih. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dia dalam keadaan husnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sakit, ini kayaknya sudah hampir mati nih, ya. Sudah sakitnya udah parah, napas udah sesak, ya. Sudah kita husnudzan sama Allah. Jangan sampai suudzan. Jangan sampai suudzon. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kalau kita suudzon, matinya juga su'ul khatimah. Tapi kalau kita husnudzon, insyaallah meninggalnya pun husnul khatimah. Makanya dalam sebuah hadis ya, ada salah seorang sahabat yang sakit, lalu Rasulullah menjenguk dia. Lalu Rasulullah bertanya, "Kaifa tajiduk?" Ya, wahai sahabatku, gimana engkau mendapati keadaanmu sekarang? Gimana kira-kira keadaanmu sekarang? Faqal, maka sahabat tadi mengatakan, arjullah wa akhafu dzunubi, ya Rasulullah, ya saya sekarang benar-benar berharap kepada Allah dan takut dengan dosa-dosa saya. Faqal, maka Rasulullah pun bersabda, majtama'a fi qalbi mri'in fi mithli hadzal mautin illa dakhalal jannah. Tidaklah dua sifat tadi. Apa? Yang pertama, roja. Apa roja itu? Berharap, ya. Yang kedua apa? Khauf, rasa takut. Tidaklah dua hal ini terkumpul dalam diri seorang mukmin, ya, yang mana kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu kecuali dia masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi kalau kita sakit, Pak, ingat dua hal ini. Berharap apa? Ampunan Allah, rahmat Allah, dan takut dari apa? Dosa-dosa kita yang sangat banyak. Kalau sudah dua hal ini terkumpul pada diri kita, mudah kita meninggal, mudah-mudahan husnul khatimah, dan kata Rasulullah, dakhalal jannah insyaallah, ya. Kemudian wajib pula bagi orang yang sakit tadi, kata beliau, wa yatuba ilaih, itu bertobat kepada Allah. Ya, adapun dalil tobat banyak sekali, di antaranya dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha, itu tobat yang murni ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha itu ada tiga rukunnya. Yang pertama apa? Al-iqla' minadz-dzam, berhenti dari perbuatan tersebut.
Ya, ini yang pertama. Yang kedua an-nadam, menyesalinya. Yang ketiga al-azm alla ya'uda ilaihi, bertekad untuk tidak mengulanginya. Harus ada ketiga hal ini. Ya, kalau kurang salah satunya maka tidak dinamakan taubatan nasuha. Ya, taubat tapi masih tidak menyesalinya, bahkan bangga. Nah, ini hati-hati. Ya, di antara kita mungkin nggak sadar bangga dengan dosa-dosa yang dilakukan. Di antara bentuk bangga adalah menceritakan aib-aib masa lalu dia, dosa-dosa masa lalu dia. Seakan-akan bangga, ya. Aneh dulu pernah bunuh orang loh, ya. Kenapa? Ya cuma dia jitak kepala saya bunuh, ya. Maksudnya agar orang takut sama dia. Nauzubillah, hati-hati. Ya, jangan-jangan itu antum tidak menyesal atas perbuatan antum, itu nggak akan diterima tobat seperti itu. Ya, apalagi sampai berbangga. Nah, jadi harus ada rasa penyesalan baru tobat itu dikatakan nasuha yang insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah pun mengatakan apa? Fatubu ilallahi wastaghfiru, bertobatlah kalian kepada Allah dan istighfarlah. Ya, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin wa lailatin mi'ata marrah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku bertobat dan istighfar kepada Allah sehari semalam itu berapa kali, Pak? 100 kali. Dalam riwayat lain 70 kali. Artinya antara 70 sampai 100 beliau bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan memang Allah itu sangat senang dengan hambanya yang bertobat. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ya Rasulullah mengatakan innallaha yafrahu bi taubati 'abdihi wa anna baba taubah mafhun la yughlaq. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang dengan taubat hambanya, dan sungguhnya pintu taubat itu tidak ditutup, ya. Itu selalu terbuka dan tidak ditutup kecuali dalam dua keadaan. Kapan pintu tobat ditutup, Pak? Yang pertama, ketika sudah sakaratul maut, ya nyawa sudah di kerongkongan, ya sudah itu enggak terima lagi. Seperti taubatnya siapa? Fir'aun, ya sudah ditenggelamkan oleh Allah, baru bertobat, mengakui bahwasanya Tuhannya Musa itu adalah Tuhan yang hak. Telat, ya. Yang kedua kapan? Ketika matahari terbit dari sebelah barat. Ya, itu selesai, tidak lagi diterima taubat. Artinya sudah mau kiamat. Nah, wallahu alam. Jadi kalau kita sakit hendaklah banyak bertobat, bukan malah banyak mengeluh. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa yatakhallas min kulli ma alaihi, dan hendaklah dia segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang ada padanya. Maksudnya kewajiban dia dengan orang lain. Ya, kalau dia punya salah sama orang lain segera minta maaf. Ya, kalau kita sudah sakit segeralah minta maaf. Ya, mau kita yang salah, mau orang yang salah, minta maaf, Pak, yang penting, Pak. Jangan gara-gara kita merasa benar, sudahlah, kan saya juga benar. Yang enggak mau minta maaf saja. Kalau memang kita misalnya selama hidup enggak bertegur sapa sama dia, minta maaf. Kalau kita sudah mau mati, ya jangan segan untuk meminta maaf. Jangan sampai kita mati dalam keadaan masih ada sangkut paut dengan kaum muslimin. Nah, ada hutang tadi segera dibayar. Ada titipan orang yang nitip sama kita, segera kita berikan kepada dia, dan seterusnya. Ada barang orang yang kita pinjam, segera balikin. Ya, jangan sampai ada ketika kita sudah meninggal masih ada kewajiban-kewajiban yang belum kita selesaikan, ya. Karena kalau bersangkutan dengan manusia, Pak, ini berat. Ya, berat sekali. Kalau dosa itu antara kita dengan manusia. Kalau dosa antara kita dengan Allah, Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau dosa sama manusia ini berat. Ya. Jadi kata Rasulullah, ya, apa kata Rasulullah, man kana li akhihi madlamatun, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, yang dia pernah menzalimi saudaranya, falyatahallalil yaum, maka hendaklah dia minta dihalalkan sekarang. Ya, sebelum datang satu hari yang mana la dinar wala dirham, tidak ada dinar, tidak ada dirham, Pak. Enggak bisa antum bayar di hari kiamat tuh. Orang yang antum zalimi enggak bisa dibayar dengan duit, enggak ada lagi. Yang ada apa? Pahala, bagi-bagi pahala. Kalau antum punya pahala antum dikasih ke dia, ya. Kalau enggak cukup gimana? Dosa dia dikasih ke antum, wal iyazubillah. Ya, maka hati-hati dengan dosa-dosa sama umat manusia. Harus segera kita minta maaf kalau ada yang salah dari kita, seperti itu. Kewajiban-kewajiban segera ditunaikan. Wallahu alam bissawab. Ini beberapa hal yang dijelaskan oleh beliau ketika sebelum meninggal, ya. Nah, masuk berikutnya, pembahasan berikutnya mengatakan faslun fi
ghuslil mayyit. Permasalahan berikutnya adalah tentang memandikan jenazah. Nah, ketika sudah meninggal dunia, di antara kaum muslimin ada yang meninggal dunia, maka kewajiban pertama yang harus kita lakukan adalah memandikannya. Ya. Beliau mengatakan wa yajibu ghuslul mayyitil muslim 'alal ahya. Dan diwajibkan memandikan seorang mayit yang muslim, ya, bagi orang-orang yang hidup. Jadi yang wajib mandi di sini adalah orang matinya, ya, dia wajib mandi. Tapi yang memandikannya orang yang hidup, ya, karena kalau mayit mandi sendiri antumlah lari. Nah, jadi wajib bagi kita memandikan dia. Ini hukumnya wajib, ya. Sebagian ulama mengatakan wajibnya memandikan mayit ini ijma'. Ya, sepakat, tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya memandikan mayit atau jenazah itu wajib. Berdasarkan dalil-dalil yang banyak dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Rasulullah kepada sahabiyat yang memandikan anak beliau, ya, putri beliau. Ketika salah seorang putri Rasulullah meninggal, maka Rasulullah memerintahkan para wanita, ya, untuk memandikan putri beliau. Kata Rasulullah apa? Ighsilnaha bima'in wasidrin. Tolong mandikan putri saya itu dengan air yang dicampur sidr, bidara. Ya, ini perintah Rasul. Ighsilnaha, mandikanlah dia. Ya, jadi ini perintah. Kemudian yang kedua, hadis yang dalil tentang wajibnya memandikan jenazah adalah ketika salah seorang sahabat Rasulullah ada yang ihram, ya, haji atau umroh, kemudian meninggal, jatuh dari ontanya, ya, meninggal dunia, maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ighsiluhu bima'in wasidrin, mandikan saudara kita ini dengan air yang dicampur bidara. Ya, jadi dari sini para ulama mengatakan wajib. Kenapa? Karena perintah, dan hukum asal perintah itu wajib. Ini perintah. Yang pertama tadi ighsilnah, yang kedua tadi ighsilu. Ya, wajib. Wallahu a'lam. Meskipun ada beberapa riwayat dari ulama-ulama Malikiyah yang mereka mengatakan enggak wajib. Tapi wallahu a'lam bissawab, ya, sebagian ulama mengatakan ini tidak sahih juga nisbatnya kepada para ulama tersebut. Wallahu a'lam. Yang jelas dalilnya tegas, ya, memerintahkan tentang wajibnya kita memandikan jenazah. Jadi kalau ada karib kerabat kita atau saudara kita yang meninggal, maka wajib bagi kita yang hidup untuk memandikannya. Dan wajib di sini maksudnya wajib apa? Kifayah, ya, artinya sebagian orang sudah cukup insyaallah. Nah, wal qaribu aula bil qarib idza kana min jinsihi. Nah, dan karib kerabat, ya, keluarga itu lebih berhak memandikan keluarganya kalau memang sejenis, maksudnya satu jenis kelamin. Ya, jadi misalnya apa? Kakak memandikan adiknya, misalnya karib kerabat, itu lebih afdal. Selama dia sejenis, sekali lagi, selama dia satu jenis, itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini Pak, ya, hukum asalnya tidak boleh laki-laki memandikan perempuan, dan juga sebaliknya nggak boleh, kecuali nanti akan dijelaskan oleh beliau apa? Suami istri. Kalau bukan suami istri, hukum asalnya nggak boleh. Ya, hukum asalnya tidak diperbolehkan. Termasuk ayah memandikan anak gadisnya, boleh nggak? Enggak. Ya, sebagaimana ayah ketika anaknya masih hidup, boleh nggak dia lihat anaknya? Mohon maaf, misalnya muka busana, kan nggak boleh. Begitu juga ketika meninggal, ya, tidak boleh. Apalagi kalau memandikan kan harus dipegang, dibersihkan seperti itu. Maka hukum asalnya nggak boleh, kecuali suami istri. Karena suami istri itu boleh. Ketika masih hidup boleh nggak antum cengkem istri antum? Boleh dipegang-pegang, ya kan? Halal, terserah. Nah, makanya ketika wafat pun sudah meninggal, tidak masalah, boleh. Ditambah ada dalil-dalil yang menguatkan hal tersebut, ya. Nah, ada selain suami istri maka hukum asalnya tidak diperbolehkan. Tapi ada beberapa hal yang dikecualikan oleh para ulama. Contohnya seorang ibu memandikan anak laki-lakinya yang masih bayi. Ya, sebagian ulama membolehkan. Ya, anak laki-laki tapi masih bayi, yang masih kecil, itu diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan boleh, wallahu alam. Tapi hukum asal sekali lagi tidak boleh kecuali suami dan istri. Nah, jadi keluarga itu lebih berhak, Pak, ya. Nah, cuma yang jadi masalah sekarang ini rata-rata kita ini nggak bisa memandikan jenazah.
Ya, harusnya jangan sampai seperti itu. Makanya Anda berharap semua kita itu harusnya bisa memandikan jenazah. Ya, kalau ada pertanyaan, Ustaz, nggak tahu cara memandikannya. Subhanallah, ini aneh sebenarnya. Kenapa? Karena memandikan jenazah itu sama seperti antum mandi wajib. Kalau antum mengatakan nggak bisa mandikan jenazah, berarti selama ini gimana antum mandi wajib? Ya, sekarang ada tambahan, betul ada tambahan. Cuma ditambah sidr saja, ditambah apa? Bidara. Ya, kalau antum mandi ketika mandi wajib itu kan nggak pakai bidara, ya pakai air biasa, ya kan? Pakai sabun ya nggak masalah, boleh-boleh saja. Nah, kalau memandikan jenazah tinggal ditambah bidara. Nanti di siraman terakhir dengan air yang dicampur apa? Kapur. Itu saja, selebihnya sama, nggak ada bedanya, Pak. Ya gimana antum mandi wajib? Seperti itulah memandikan jenazah. Jadi harusnya nggak perlu antum itu nunggu apa? Nunggu Kang Ujang, nunggu Kang Asep, ya, nunggu Ustadz Fulan, nggak perlu. Jadi kita sendiri bisa sebenarnya. Kalau ada anak kita meninggal, kita aja mandikan. Ya, nggak perlu memanggil Ustadz Fulan, Akhi Fulan dan seterusnya. Seperti itu harusnya, ya. Tetapi masih belum paham, makanya belajar. Kan kita kadang-kadang sudah belajar berkali-kali. Ya, tapi ya sebagian masih belum berani juga mempraktikkan. Praktekkan ikhwan. Nggak perlu kita memanggil Ustadz Fulan, ya, Bapak Fulan, nggak perlu. Ya, mudah, insyaallah tidak sulit, ya. Wallahu alam bis-shawab. Kemudian beliau mengatakan wa ahaduz zaujain bil akhar, dan suami istri itu boleh memandikan pasangannya, tidak masalah. Ya, pertama tadi memang dalilnya karena memang suami istri di masa hidup boleh, ya kan? Begitu pula ada dalil, ya. Dalil yaitu pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah, ya, hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah pernah bersabda kepada Aisyah, "Ma darraki law mitti qabli faghassaltuki wa kaffantuki thumma sallaitu alaiki wa dafantuki." Wahai Aisyah, kata Rasulullah, tidak ada yang memudaratkanmu sebenarnya kalau engkau mati duluan, ya, maka aku yang akan memandikanmu, mengkafanimu, menyolatimu dan menguburkanmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasulullah berangan-angan kalau Aisyah meninggal duluan, beliaulah yang akan mengurus jenazah Aisyah. Dan Rasulullah itu enggak pernah berangan-angan kecuali dengan sesuatu yang diperbolehkan. Ya, sesuatu yang diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, di antara dalil juga diperbolehkan adalah perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'u." Kalau seandainya bisa dikembalikan, kata beliau, keadaan itu bisa dikembalikan, maka tidak ada yang memandikan Rasulullah itu kecuali istri-istri beliau. Ya, tapi sudah terjadi yang memandikan Rasulullah itu adalah karib kerabat Ali bin Abi Thalib, ya, dan yang lainnya. Nah, beberapa orang. Tapi kalau bisa diundur, kata Aisyah, maka istri-istri beliau yang akan memandikan. Artinya boleh memang istri memandikan suami, ya, dan suami memandikan istri, tidak masalah. Wallahu alam. Ini pendapat jumhur ulama. Karena memang ada sebagian ulama yang melarang. Itu ulama Abu Hanifah, pendapat Hanafiyah. Mereka melarang suami istri atau suami memandikan istrinya, istri memandikan suaminya. Kenapa? Karena mereka berdalil kalau sudah mati berarti ikatan suami istri sudah terputus, kata mereka. Ya, kalau sudah mati berarti ikatan suami istri sudah terputus. Artinya nggak boleh lagi saling memandikan. Allah alam, ini kurang tepat. Ya, pendapat yang lebih kuat boleh berdasarkan dua hadis yang kita bawakan tadi. Ya, dan tidak terputus, Pak. Tetap, ya, belum terputus. Ya, kecuali itu. Tapi memang kalau istri dia punya iddah, kalau suami tidak ada iddah. Kalau suami ketika istrinya meninggal, dia boleh langsung nikah lagi. Tapi kalau istri ditinggal mati suami, berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari, ya, masa iddahnya. Nah, tapi selama masih suami istri sebenarnya meskipun dia sudah meninggal. Makanya kan kalau istri kita meninggal duluan, insya Allah kemungkinan nanti di surga kita bisa berkumpul kembali. Ya, insya Allah. Kalau tempat kembalinya sama. Yang repot tuh kalau berbeda. Ya, salah satu yang di neraka, yang lainnya di surga. Nah, ini tidak masuk dia, nggak dapat dia. Ya. Nah, adapun istri, kalau suaminya meninggal duluan, ya, kalau suaminya meninggal duluan, wanita, kalau suaminya meninggal duluan, maka dia sama siapa? Hah? Suami yang kedua. Kalau nggak kawin lagi? Ya, suami itu maksudnya pada suami yang terakhir. Ya, ini pendapat yang
dikuatkan oleh para ulama. Allahu a'lam. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan sebagian ulama mengatakan dia akan dipasangkan dengan suami yang paling bertakwa. Ada pendapat seperti itu. Ya, jadi kalau dia nikah 2 kali misalnya, lihat suami yang pertama dengan yang kedua mana yang lebih bertakwa, nanti akan dipasangkan dengan yang itu. Wallahu a'lam, ada pendapat seperti itu. Tapi pendapat yang paling masyhur itu yang tadi. Ya, dia akan dipasangkan dengan suami terakhir dia, ya. Nah, kalau sampai dia nikah, Pak, suaminya meninggal, nikah kedua meninggal lagi, nikah kedua cerai, nikah ketiga cerai, nikah keempat cerai. Nah, sama siapa dia? Hah? Suami pertama tinggal mati, suami kedua tinggal mati, ketiga cerai, keempat cerai. Sama siapa dia? Hah? Kedua yang mati ya? Nah, wallahu alam. Iya, seperti itu. Intinya kalau cerai enggak jelas. Kalau cerai berarti bukan suami lagi ya. Nah, intinya sama siapapun yang insyaallah ada pasangan ya. Di surga ada pasangan dan tidak ada rasa cemburu. Ya, tidak ada rasa cemburu ya. Cuma yang ajibnya sebagian wanita kadang-kadang apa? Ya, saking cemburunya di dunia ini dia berpesan, "Nah, Mas, nanti kalau saya mati jangan kawin lagi ya." Ya, supaya kita bisa ngumpul di surga sama-sama. Ya enggak masalah, ngumpul sama-sama, kita ngumpul dan dengan istri-istri yang lain kan lebih nikmat. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini kadang-kadang cemburu yang tidak beralasan. Insya Allah di surga enggak ada rasa cemburu lagi. Ya, tidak ada rasa cemburu. Nah, dengan istri antum ditambah dengan bidadari, insya Allah. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan lagi, kita lanjut memandikan tadi. Wa yakunul ghuslu salasan. Dan memandikan jenazah itu kata beliau dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, ganjil. Ya. Au khamsan, atau boleh 5 kali, Pak. Tidak masalah, boleh 5 kali. Au aktsar, atau lebih dari itu. Boleh. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita lihat 5 kali Zat, tapi belum bersih Zat. Ya, kenapa? Mohon maaf, misalnya kotorannya masih keluar. Ya sudah, ditambah lagi, enggak masalah, boleh-boleh saja. Tapi kata ulama, dianjurkan untuk bilangan ganjil. 3, 5, 7, ya, seperti itu. Jadi ganjil. Nah, enggak masalah lebih. Bima'in wasidrin, dengan air yang dicampur daun bidara tadi kata beliau. Nah, daun bidara alhamdulillah sekarang sudah banyak ya ditanam-tanam. Ya, bahkan mungkin ada yang sudah dijual dalam bentuk bubuk ya, itu yang akan dicampur. Kalau masih bentuk daun, kalau bisa dihaluskan, di blender dulu sampai halus, baru dicampur dengan air ya. Enggak masalah Pak dicampur dengan air langsung, nanti dimandikan kepada si jenazah tadi. Kalau enggak ada Zat ya, tidak ada bidara di satu tempat, maka sebagian ulama mengatakan boleh diganti dengan sabun. Diganti dengan sabun ya, insyaallah boleh. Karena memang kata para ulama di zaman Rasulullah, bidara itu digunakan untuk membersihkan. Daun bidara itu digunakan untuk membersihkan. Ya, maka berarti bisa digantikan fungsinya dengan sabun karena sama-sama membersihkan. Ya. Wa fil akhirati kafura, dan di cucian yang terakhir, ya, siraman yang terakhir, maka dengan air kafur. Ya, dengan air kafur. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, waj'alna fil akhirati kafura, dan jadikanlah mandi yang terakhir, siraman yang terakhir itu air yang dicampur dengan kafur. Cuma wallahu alam ya, ana enggak tahu apakah kafur dalam hadis ini sama seperti kafur di zaman sekarang, wallahu alam. Ya, pertanyaannya, kafur di zaman sekarang dibuat dari apa, Pak? Barus, Pak ya. Ada memang bahan khusus, Pak ya, kafur barus. Nah, Sumatera Utara. Wallahu alam, apakah memang kapur yang ada dalam hadis itu adalah bahannya sama seperti itu? Wallahu alam. Ya. Tapi memang di zaman kita sekarang ma'rufnya kafur itu yang kafur dari barus ya. Wallahu alam. Nah, tapi insyaallah enggak masalah karena intinya kafur itu untuk digunakan untuk apa? Menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Dan memang kafur yang ada di zaman sekarang juga menghilangkan bau yang enggak sedap ya. Dan juga untuk menjaga mayit. Ya, menjaga dari serangga dan dari seterusnya. Dan memang kapur itu kan tujuannya untuk menjaga kan. Jadi insyaallah enggak masalah kita gunakan barang tersebut. Tapi untuk memastikan apakah itu yang ada di zaman Rasulullah, wallahu alam bissawab. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi, wa tuqaddamul mayanin wala yughsalus syahid. Dan kalau kita memandikan jenazah, didahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan ya, dan juga tempat-tempat wudu. Makanya di antara sunnah, tapi ini sunnah.
Ini sunnah, nggak wajib. Artinya kalau kita langsung memandikan saja, disiram, yang penting seluruh tubuhnya terkena air, cukup Pak. Ya, tapi memang sunnahnya itu kita siram dulu anggota tubuh apa yang biasa diwudukan. Jadi mulai dari telapak tangan, ya, kemudian mulut. Mulut itu sebagian ulama mengatakan tidak usah, karena nggak akan mungkin juga si mayitnya kumur. Kalau mayitnya kumur, ya aneh ya. Tapi sebagian ulama mengatakan kita bersihkan dengan tangan kita. Sebagian lain mengatakan tidak perlu, ya. Kemudian wajah, kita cuci wajahnya, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepalanya, ya, kemudian kakinya, baru kita cuci bagian tubuh yang sebelah kanan. Di depan, kemudian bagian belakangnya. Setelah itu baru bagian sebelah kiri, yang di depan, kemudian yang di belakangnya. Dilakukan sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian terakhir beliau mengatakan di sini wala yughsalu syahid, dan orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Ya. Karena memang dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah itu tidak memandikan orang yang mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid itu langsung disuruh dikuburkan dengan pakaian yang berlumur darah itu. Tidak disolatkan bahkan oleh Rasulullah. Meskipun kalau mau disolatkan boleh, tapi nggak wajib. Menyolatkan orang yang mati syahid itu boleh, atau sunnah, tidak wajib. Langsung dikuburkan saja dengan pakaian yang dia pakai ketika dia berperang. Tapi ingat, yang dimaksud syahid di sini adalah syahidul ma'rakah. Itu syahid dalam peperangan. Adapun syahid-syahid yang lain, karena syahid itu bukan hanya syahid peperangan, Pak ya. Rasulullah banyak menjelaskan bahwasanya syahid di kalangan umatku itu bukan hanya yang mati ketika berperang. Ya, ada banyak syahid. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan dulu. Kita lanjutkan sedikit. Nah, jadi ada orang yang mati syahid maka tidak dimandikan, kata beliau tadi. Yang dimaksud dengan syahid di sini adalah syahid di medan perang. Ya, adapun syahid-syahid yang lain seperti misalnya orang yang mati karena sakit perut, itu salah satu bentuk mati syahid kata para ulama, karena ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya, atau orang yang mati karena terbakar, ya, itu pun matinya mati syahid. Ya, atau orang yang mati karena tenggelam, ya, itu juga mati syahid. Atau tertimpa benda yang berat, itu juga mati syahid. Atau perempuan yang mati ketika dia melahirkan, setelah melahirkan, itu juga mati syahid. Dan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya itu syahid. Tapi syahid-syahid ini bukan syahid di medan perang, maka yang syahidnya seperti ini tetap dimandikan. Ya, tetap dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuma memang maksudnya syahid ini adalah pahalanya, dia mendapat pahala. Ya, dapat pahala orang yang mati syahid. Tapi apakah ini memastikan? Tidak. Ini yang harus kita ketahui Bapak-bapak sekalian, maksud yang dikatakan oleh para ulama, ya, berdasarkan sabda Rasulullah, orang yang mati seperti ini mati syahid, orang yang mati seperti ini mati syahid, maksudnya adalah tanda-tanda dia mati syahid. Yang namanya tanda itu kadang benar, kadang juga belum tentu. Ya, ciri-ciri, Pak. Ciri-ciri orang yang mati syahid itu dia mati karena sakit perut. Tapi apakah semua orang yang mati karena sakit perut langsung dikatakan syahid? Belum tentu. Bahkan orang yang mati di medan perang pun ada yang dia masuk neraka, ya kan? Pernah Rasulullah berkata kepada seorang sahabat, seseorang yang berperang di zaman beliau, pada seorang yang berperang di zaman beliau, mati-matian perangnya. Ya, beliau ini perangnya luar biasa, hebat sekali. Maka para sahabat sudah memuji-muji. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar. Dia di neraka, subhanallah. Padahal dia matinya di medan perang. Kenapa? Ternyata ketika dia sudah luka parah, nggak sabar, bunuh diri, masuk neraka. Ya. Lalu bagaimana dengan yang matinya bukan karena di medan perang? Cuma gara sakit perut, cuma karena dia habis melahirkan seorang wanita misalnya, karena terbakar, karena tenggelam. Apakah semua yang mati karena tenggelam langsung dikatakan syahid masuk surga? Tidak juga. Tapi itu tanda-tanda. Kalau kita lihat ada orang soleh, Pak, ikhwan kita misalnya, alhamdulillah, selama masa hidup dia orang yang soleh, kemudian ternyata meninggalnya karena tenggelam. Nah, bisa kita katakan insya Allah mudah-mudahan dapat pahala syahid. Tapi kalau orang itu memang pemabuk, Pak, ya, sedang mabuk-mabuk jatuh ke sumur, tenggelam, lantak gelam. Ya, apakah kita katakan mati syahid?
Ya masa mati syahid, matinya karena mabuk. Ya, jatuh ke sumurnya karena sedang mabuk. Jatuh ke sumur seperti itu, ya. Enggak bisa kita katakan mati syahid, bisa jadi itu su'ul khatimah. Ya. Ada orang yang bukan muslim, orang kafir naik pesawat, ya. Kemudian pesawat jatuh nyemplung di lautan. Kita katakan mati syahid orang kafir? Ya enggak. Ya, jadi lihat dia semasa hidupnya juga gimana. Jadi maksud di sini adalah tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda orang husnul khotimah seperti ini. Tapi bukan berarti memastikan. Sekali lagi, karena kepastian itu di tangan Allah. Adapun kita hanya menilai secara zahir saja. Wallahu alam bisawab. Insyaallah sampai sini dulu, baru sampai mandi ya. Ringkas karena beliau jelaskan ringkas. Kalau ingin tahu tentang tafsilan mandinya itu bukan di kitab ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah memandikan ada mengkafani tentunya, baru menyolatkan, baru menguburkan insyaallah. Barakallahu fikum. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Tentang mati syahid itu, karena dengan di dulu tuh ceramah keadaan mati syahid itu kalau orang dirampok kan Rasulullah nyuruh mempertahankan. Iya betul. Nah ini benar tidak. Terus kalau keadaannya tuh kita sama keluarga, sorry, kalau kita terapkan di sini benar, apa keluarga kita yang akan membatu meninggal syahid juga, apa kita bayang? Nah, ya betul, itu Rasulullah pernah mengatakan man mata duna nafsihi fahuwa syahid, wa man mata duna malihi fahuwa syahid, wa man mata duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela dirinya, membela hartanya, membela keluarganya, maka dia matinya mati syahid. Ya, misal, ya antum dengan keluarga dirampok. Ya, dirampok oleh orang, ditodong, dibegal istilah kita sekarang ya. Nah, kemudian kita melawan, melawan. Kemudian di tengah-tengah perlawanan kita terbunuh, maka insya Allah mudah-mudahan itu salah satu tanda mati syahid. Ya. Tapi ingat di sini, apalagi untuk kita yang kuat, ya, khususnya yang punya senjata misalnya, para polisi atau yang lainnya, ya. Kalau kita dibegal orang, dirampok orang, ya, memang kita disyariatkan untuk melawan. Tapi kata para ulama, kita mulai bil ashal fal ashal. Kita mulai dari yang teringan dulu, jangan langsung yang terberat. Artinya kalau ada orang merampok pakai pisau dapur, kita punya pistol, jangan langsung tembak celentum, jangan. Berdosa. Ya. Tembak boleh tapi kemana? Ke atas, tar, dia lari sudah. Ya. Kecuali kita polisi mau nangkep, ya nggak masalah ditangkap untuk diadili. Cuma juga menangkap kalau dia sudah nyerah, jangan sampai dizalimi. Ya, ini juga salah satu bentuk kezaliman yang terjadi di ma'ruf yang polisi paham itu. Ya, ini salah satu bentuk kezaliman saya katakan. Makanya ada teman-teman yang nanya kemarin, Ustaz, ya dulu udah lama ya. Gimana Ustaz, kami ini kalau nangkep bandit ya, itu pokoknya ya kesel ya. Sudah tertangkap, udah nyerah, kadang-kadang masih dibenyuk, ya, tendang-tendang pakai sepatu yang keras itu. Gimana Ustaz? Zalim. Ya, zalim enggak boleh. Antum akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapkan jawaban, kalau enggak minta maaf sama dia. Apalagi sampai ditembak kakinya, tempel celentum. Ya, patahlah tulangnya, remuklah kakinya. Hati-hati. Ya, padahal dia sudah nyerah, silakan diadili. Kan katanya ada pengadilan. Ya diadili. Ya, kalau sudah diadil disuruh tangkap ya sudah dihukum seperti itu. Kalau sebelum itu nggak boleh kita menzaliminya. Ustaz, kalau nggak itu nggak jerah, Ustaz. Makanya kalau mau jerah hukumnya hukum Islam. Ya, maling potong tangan selesai. Meskipun ada koridor juga, ada aturannya ya. Nggak boleh, bukan juga polisi misalnya atau siapalah yang berwenang langsung potong-potong saja, enggak. Tetap harus di pengadilan dulu. Di mana-mana pengadilan, ya, tidak boleh langsung dihukum sebelum dia masuk ke pengadilan. Allahu a'lam. Jadi hati-hati, melawan orang juga kita harus ada batasannya. Dimulai dari yang termudah. Ya, kalau sudah kita pukul dia sudah nyerah, sudah. Jangan sampai kita habisi misalnya, kita ambil senjatanya malah kita bunuh, jangan, sekali lagi Pak, tidak boleh. Ya. Nah, tapi kalau memang nggak ada cara lain, kita sudah ini, dia masih nggak nyerah, Ustaz. Ya, kita lawan dia masih nggak nyerah, ya. Dia terbunuh, kata Rasulullah, dia di neraka. Kalau kita yang terbunuh, kita di surga. Betul, itu jadi kita mati syahid. Ya, kalau kita yang terbunuh maka kita mati syahid demi membela harta ataupun keluarga kita. Wallahu alam
Bissawab. Nah, tapi ingat niatnya itu untuk membela diri, bukan untuk bunuh dia, ya. Karena kesel jadi niatnya untuk bunuh, ini harus dibedakan. Harus dibedakan kan, jangan sampai syaitan yang bergerak di situ. Kalau sudah syaitan itu bahaya sekali. Allahu a'lam. Dan ini tipis bedanya ya. Itu tipis sekali bedanya. Nah, kalau semuanya sama-sama ingin membunuh, maka dua-duanya di neraka. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfihima falqatil wal maqtul finnar." Kalau ada dua orang kaum muslimin, dua orang muslim yang berhadapan dengan senjata mereka, ya masing-masing niat membunuh apa? Saudaranya, maka yang membunuh dan dibunuh di neraka. Ya, kenapa? Karena sama-sama niat membunuh. Jadi makanya kalau kita membela diri, jangan niatnya membunuh, membela diri. Ya, kalau niatnya membunuh sudah salah. Bisa jadi bukan masuk neraka, malah masuk surga. Bukan masuk surga, malah masuk neraka. Nauzubillah. Bukan mati syahid, malah mati konyol, ya. Jadi ini yang harus dipahami bersama. Allahu a'lam bishawab. Nah, masih ada lagi? Silakan, Kak Firman. Masalah memandikan mayat tadi, Ustaz. Apabila dimandikan dengan secara tidak sesuai dengan sunnah, apakah benar sah atau tidak? Nah, selama mandinya adalah memandi yang sesuai sunnah, itu yang penting dia terbasahi oleh air. Itu yang minimal. Sama seperti mandi wajib, memandikan jenazah juga ada dua sifat. Yang pertama sempurna, yang kedua minimal. Sempurna adalah sesuai yang diajarkan Rasulullah. Kita cuci dulu anggota wudunya. Setelah itu kita cuci pakai air yang dicampur bidara. Kemudian dimulai dari tubuh yang sebelah kanan baru kiri. Setelah selesai terakhir disiram dengan air yang dicampur kafur. Itu yang sempurna. Tapi kalau nggak sesuai seperti itu, Ustaz, ya minimalnya saja, Ustaz. Kita siram dengan air sudah cukup, seluruh badan terkena air. Cukup nggak? Cukup, sah. Sah. Jadi jangan sampai ada anggapan nggak sah. Nggak cukup sudah, Pak. Yang penting seluruh badannya terkena air. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi kan mudah seperti itu. Memang kalau mau yang sempurna, ya seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Insya Allah kalau memang suatu saat ada kesempatan kita praktekkan, ya praktek memandikan jenazah, mengkafani, ya kemudian sampai nyolatkan dan menguburkan, ya. Nah, insya Allah kalau ada waktu kita praktekkan, karena dengan praktek itu biasanya lebih apa? Melekat, ya. Tapi jangan sampai praktek berkali-kali masih nggak berani praktek kita. Ini kadang-kadang ustadznya berkali-kali, Ustadz Fulan sudah praktek, Ustadz ini sudah praktek, tapi masih ketika ada yang meninggal, nelpon Kang Ujang, nelpon Kang Asep, nelpon Ustadz ini, Ustadz itu. Ya diamalkan kalau sudah dipraktekkan. Gunanya kan kita belajar untuk diamalkan. Ya, insya Allah nanti kalau sudah praktek, jangan lagi kita sibuk cari orang, kita dulu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Rami. Tadi kan kalau mayit sama hidup kan hak kan tetap sama. Betul. Mandikan biasanya kan orang tuh dibuka ada kaca sini itu boleh. Dibuka maksudnya? Airnya buka ada buka di sini. Tidak boleh, ya. Ketika dia hidup kan nggak boleh kita membuka aibnya, membuka aib maksudnya, diceritakan ke orang lain. Ya tidak boleh, menutup, wajib menutup. Makanya orang yang memandikan jenazah adalah orang yang amanah. Kalau dia lihat misalnya ada seorang yang ini orang soleh, tapi misalnya di badannya ada tanda ini tanda itu, bekas ini bekas itu, jangan dibuka, disimpan baik-baik, rapat-rapat, jangan diceritakan, berdosa. Ya, ini termasuk menggibahi saudara kita, meskipun sudah meninggal, hukumnya sama, ya, kehormatannya sama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada? Cukup insyaallah ya. Nah, terakhir silakan. Kalau matinya sudah seminggu gimana, Kak? Sudah seminggu, subhanallah. Ya tetap diproses, tetap urus. Tetap diurus seperti biasa, dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Ya, misalnya mati baru ketemu mayatnya atau yang lainnya, ya tetap diurus. Bukan berarti kalau sudah lama langsung dikubur, enggak. Ya, cuma sebatas kemampuan kita. Ya. Nah, kalau mayatnya sudah busuk, Ustaz, ya sudah, jangan sampai digosok-gosok, hancur jenazahnya. Semampu kita disiram saja pakai air cukup misalnya, enggak harus sampai kita gosok-gosok. Kalau mayatnya sudah enggak kuat, sudah rontok atau yang terbakar, ya sesuai kemampuan kita saja.
Ya, kalau sudah jadi arang, sudah memang rapuh, antum gosok-gosok tambah jadi abu dia. Jangan. Cukup dibasahi air seperti itu sudah cukup, rasanya cukup, dimasukkan kafan, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Tetap ya, tapi sesuai kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.